Tangannya mulai kan. Selamat siang Pak Di. Pade mungkin bagaimana hari ini Pade? Langsung. Ceritakan. Pak Alvin dulu ya? Oh iya. Ya, hari ini Tutupin belakang. bulan untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, ya, Lita Gading. Ya, di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan tiba orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak yang bersama. Dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan, hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Ya, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 36. Ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu isi identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI, 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada. Alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil. Ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPAI. Gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soal anak. Mas Dhani, silakan. Udah cukup ya? Oke. Bu Ketua, Mungkin Bu Ai tanggapannya Bu Ai. nanti setelahnya Pak Dhani. Bu Ketua. Ya, hari ini kami menerima laporan. Agak keras, Bu. Oke. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Nanda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya.
Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, sosial ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi. Ya, anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti, dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying pada siapapun. Bu, nanti apakah nanti dari pihak KPI akan menemui saat ini mungkin sekedar bullying atau mungkin sharing apa Ya, karena ya pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu ada kejangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Tapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari semua oleh yang bersangkutan secara ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya, dan yang psikolog yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Bu, tapi Bapak Mandi masih Bu Realita Gading sendiri. Kan kami sedang mempelajari, Mas, baru menerima. Ya polisi aja yang manggil, Mas. Berarti mau pidana di sini Mas? Iya dong, kan Pak Alun udah bilang. Pada kondisinya Siapapun ya. Saya catat. Kalau dari saya Mas Dani ya. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih, Dan sama-sama, ini teman-teman. laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan minta juga rekomendasi pasal-pasal pidana terkait. Ke depan. Ini laporan KPAI, dan nanti pun biasanya ketika laporan di kepolisian akan diminta juga rekomendasi. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh menstigmatisasi menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh distigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak itu. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siap ini somasi terbuka, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut, yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan, dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya. Melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa. Apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan. Nggak boleh ini terganggu psikososial. Pade, kondisi Anda sendiri gimana? Dampaknya ini seperti apa sih, Pade? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Itu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh
netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Ini kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Kondisi psikisnya. Membuka ruang mediasi nggak Pak De, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf. Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog, itu nasibnya dia lah. Gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, yang kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW yang oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah yang kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf. Nggak ada. Komunikasi ya, Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Kondisi sendiri mungkin bagaimana? Ya, Atau curhat atau gimana? Entah dibully di sekolahnya atau seperti apa? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin ada faktor bikin Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Iya, reaksi dari Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah Mungkin bagaimana? Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen yang membuli atau mungkin secara Ya baru ini aja, baru ini aja. Setelah ada kemarin itu apa ya? Hajatan lah. Tapi tanggapan Pemulan sendiri seperti apa Pak Devi melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri? Ya sama lah. Pak De menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dilaporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tapi? Iya dong, sudah kita capture dan kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Dan ternyata unsurnya masuk, kita akan teruskan. Pak De, ada perubahan nggak Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong lapornya. Oh iya dong. Iya. Pak De sendiri bisa tampil gitu. Iya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya sama tim kuasa hukum saya kesini, ini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri, ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri gitu. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah, apa mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Enggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu, bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile, jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar lah. Pak De, Atau ada upaya dari itu Pak De yang sampai akhirnya bikin Pak De, oh ya lapor nih gitu.
Ada nggak omongan Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya yang saya jadi punya niatan ini nggak bisa dijamin kayaknya gitu. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu untuk Enggak. semua atau Nggak ada. Minta maaf juga nggak ada Pak De. Nggak ada. Kita langsung lapor ke USA ya. Iya. Kita bisa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngelihat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed. Akhirnya kayak gitu nggak untuk parenting? Enggak. Kita kasih pengertian aja. Kita kasih pengertian bahwa ya memang ini adalah pelanggaran hukum. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Reaksi kakaknya? Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu melaporkan Al, tapi ya ketika Al melaporkan ke polisi ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya? Kakaknya seberapa kesal nih mungkin melihat hal ini? Wah, kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu adalah fans beratnya dari Maya Estianty? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau dicek aja akunnya kayaknya memang akun itu membahas semua masalah nih kayaknya. Berarti memang karena akun itu aja nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin Ade juga mungkin kan banyak juga gitu. Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi ya kan. Apalagi saya kan bulletproof, ya kan? Pak De, ini kan tadi kan Pak De bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al, terus